Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egy Pranata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks persuasif. Semuanya sudah pada tahukah apakah arti teks persuasif? Mari kita bahas bersama-sama mulai dari pengertian teks persuasif, tujuannya, ciri-cirinya, dan yang keempat adalah jenis-jenis teks persuasif. Berikut pengertian teks persuasif. Persuasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu persuasion, yang diturunkan dari kata persuade, yang artinya adalah membujuk atau meyakinkan. Jadi, segala sesuatu yang sifatnya membujuk, meyakinkan atau bahkan mempengaruhi seseorang dalam bentuk teks maupun tulisan ataupun dalam bentuk verbal, maka bisa dikatakan sesuatu itu ialah persuasif. Teks persuasif sendiri yaitu artinya teks yang berisikan ajakan, himbauan, maupun saran agar orang lain mengikuti, menyetujui, atau bahkan melaksanakan apa yang kita inginkan. Dengan tujuan yaitu membujuk, mempengaruhi yaitu merayu orang lain untuk menyetujui apapun yang kita inginkan. Dalam konteks ini yaitu keinginan seorang penulis. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama adalah berisikan argumen yang disertai data dan fakta. Argumen di sini maksudnya adalah opini ya. Artinya teks persuasif sendiri berisikan pendapat maupun opini dari orang lain atau orang tertentu yang harus disertai dengan data dan fakta yang sebenar-benarnya terjadi. Lalu, ciri-ciri yang kedua adalah berusaha meyakinkan orang lain. Disinilah kata lain dari persuasif, yaitu mampu mempengaruhi, meyakinkan, atau mengajak orang lain mengikuti kita. Yang ketiga adalah berisikan ajakan, bujukan, himbauan, maupun larangan dan saran. Dan yang keempat, sering menggunakan kata-kata yang bercirikan persuasif. Adapun jenis-jenis teks persuasif ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah persuasi politik, pendidikan, advertensi ataupun iklan, dan yang keempat adalah persuasi propaganda. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, persuasi politik. Biasa digunakan para politikus untuk mencari suara dengan menggunakan persuasi politiknya, memikat rakyat untuk memilihnya. Yang kedua adalah persuasi pendidikan. Biasanya juga digunakan untuk menyadarkan rakyat, menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap pendidikannya. Yang ketiga adalah advertensi ataupun iklan. Hal ini sering kita lihat di TV dalam bentuk promosi-promosi iklan mempengaruhi kita untuk membelinya. Dan yang keempat adalah persuasi propaganda. Biasanya ini terjadi dalam dunia politik untuk mengadu domba. Sekian mengenai teks persuasif, terima kasih.